ikutilah cara-cara beristi'adzah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, saya boleh cerita Pak? Pengalaman 2 kali kalau tidak salah itu ya. Kalau saya boleh menyebut daerahnya, arealnya, nggak apa-apa itu. Di sepanjang itu jalan tol Surabaya Mojokerto itu kan lewat sepanjang. Salah satu tempat yang kena jalan tol itu adalah dulu asramanya sekolah bidan Siti Khadijah. Sebelum konversi ke Unsida Sidoarjo. Karena pindah ke sana semuanya. Asramanya mahasiswi itu kosong bertahun-tahun. Lalu direnovasi dan saya tahu renovasinya juga saya tahu ya. Karena keluarga saya juga ikut membantu di situ ya. Tiba-tiba setelah ditempati oleh mahasiswi jadi menurut keterangannya mahasiswi ada jinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita membahas kelanjutan dari penjelasan kitab tauhid ini. Tapi saya ingin membahas bagian yang ke-13 atau bab yang 13. Okay. Karena yang 11 dan 12 itu gampang pengertiannya itu ya. Sudah masuk di yang ke-10. Nah, sekarang yang 13. Sebenarnya yang ke-13 itu ada kemiripan dengan yang ke-14 tapi agak beda. Ternyata di dalam kitab ini isti'adzah, istighatsah, istisqa itu dibahas sendiri-sendiri. Saya ulangi, yang akan dibahas ini al-isti'adzatu li ghairillah. Berlindung diri kepada selain dari Allah, minta perlindungan. Kemudian nanti yang ke-14 al-istighatsatu bi ghairillah. Beristighatsah, minta pertolongan kepada selain dari Allah. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kemudian nanti ada bab yaitu al-istisqa bil anwa. Istisqa. Apa istisqa itu? Ya. Istisqa itu enggak hujan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Itu masih agak lama, bab yang ke-30. Sekarang ini adalah al-isti'adzah. Isti'adzah itu maknanya minta perlindungan. Walaisat ala itlaqiha, dan tidaklah termasuk mutlak bahwa isti'adzah itu tidak boleh ya. Li'annahu idza sta'adza bi syakhsin mimma yaqdiru alaihi fa innahu jaiz. Kalau orang minta perlindungan kepada sesama manusia yang secara zahir bisa memberi perlindungan, itu hukumnya boleh. Tapi ini yang tertuduh yang dimintai perlindungan itu bukan manusia, yaitu al-jin. Jin. Ya, maka di bagian awal itu dipakai surat Jin ayat 6.
Jin itu ada apa enggak? Jawabannya ada. Kelihatan apa tidak kelihatan? Bahasa Arab itu yang pakai jim sama nun itu tidak kelihatan. Ya, jinnun tidak kelihatan. Jannah jim sama nun surga tidak kelihatan. Janin dalam rahim tidak kelihatan. Junnah tabir, kalau sudah ditabiri tidak kelihatan. Jadi jimnun itu maknanya tidak nampak, tidak kelihatan. Jin, terus jannah surga, janin yang di dalam rahim, junnah tembok. Ya. Jadi kalau jin itu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan manusia itu lebih mulia manusia dibandingkan jin, maka tidak boleh manusia kemudian saling menyembah kepada jin. Jadi kalau ini manusia sama jin, harkat dan martabatnya itu lebih tinggi manusia. Karena manusia sebagai khalifatullah fil ardi ditugasi untuk mengelola dunia. Tapi ada makhluknya Allah yang lain namanya siapa? Jin. Coba saya bacanya beberapa ayat yang kaitannya dengan. Maka di situ dipakai surat Jin ayat 6. Ya. Jin itu ada, biarkan aja di dalam alamnya. Ya, enggak ada urusannya dengan kita. Ya. Maka manusia tidak boleh beristiadzah, merendah-rendahkan diri minta perlindungan kepada jin. Surat Jin ayat 6 menjelaskan seperti begitu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Monggo, ada terjemahnya? Ya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki antara jin. Minta perlindungan kepada jin. Sedangkan kita itu minta perlindungan dalam arti ibadah, isti'adzah itu kepada siapa? Allah. Wong kita sudah membaca berkali-kali Qul a'udzu birabbin nas, berlindung diri kepada Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbil falak, ya, bukan kepada jin, tapi kepada Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia, kepada Rabbnya falak tadi, bukan kepada jin. Tapi ini kok ada manusia yang berlindung diri kepada jin. Saya tanya, kalau berita di Quran itu ada, berarti kemungkinan di masyarakat ada nggak? Bentuknya bagaimana? Ini minas syirki kata kita, termasuk bagian daripada kesyirikan. Ya, saya bacakan di kitab ini aja. Ya, wa kanatil arab fil jahiliyah, wa kanatil arab fil jahiliyah. Orang Arab dalam tradisi masyarakat jahiliyah tadi, ya, idza nazalu fi wadin, kalau turun di jurang-jurang yang nggak biasa dilewati, yang serem-serem itu, a'la aswatahum, suaranya dikeraskan. Dia minta perlindungan kepada jin yang dianggap ada di tempat itu. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufa'i qaumi. Aku cuma lewat, jangan mengganggu saya, rumahmu nggak di sini. Ini ditulis di dalam kitab itu, bahwa inilah salah satu bentuk daripada manusia tadi apa? Beristi'adzah, minta perlindungan kepada jin. Nah, sekarang saya tanya, itu berhenti pada masyarakat jahiliyah atau sampai 2021 bulan Februari? Sampai sekarang? Banyak nggak dilakukan oleh masyarakat begitu? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Saya dan kita semuanya kalau nggak diberitahu oleh ayat nggak paham. Nyatanya ada itu orang minta perlindungan kepada jin. Ya, macam-macam yang dilakukan, Pak. Di tempat itu, di pohon itu, di pojok situ katanya ada temannya jin.
Padahal mau dibangun. Maka supaya aman, maka dipindahkan dulu. Atau mohon maaf, pakai cara Jawa, diberi mantra-mantra dulu. Yang ada di tauhid, orang itu beristi'adzah kepada Allah, baca surat Al-Falaq dan baca surat apa? An-Nas. Wabil khusus di situ nanti ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi surat Jin ayat 6 menjelaskan ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Berarti manusia itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri dan lebih meninggikan siapa? Jin. Inilah yang diterangkan di tauhid itu. Istighfar, istisqa, isti'adzah, itu semuanya ibadah. Maka tidak boleh dialamatkan kepada selain daripada Allah. Yang tertuduh di sini adalah jin karena ayatnya ada. Ya. Nah, begitu. Di dalam kitab itu enggak ditulis ayatnya, tapi di dalam syarahnya ada. Jangan cocokkan yang ada di surat Al-An'am 128. Kalau ada yang bawa Quran dan terjemahnya. Al-An'am 128. Ya ini Pak, walaupun ini masih berita yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan besok pada hari kiamat, tapi ayat ini kita pedomani sekarang. Al-An'am 128. Bentar, kalau macam Mas. Pakai mic supaya ada didengarkan banyak orang. Saya ulangi jangan dibaca dulu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang besok pada hari kiamat, Pak. Antara manusia sama jin. Itu dikonfrontir. Dikonfrontir itu apa? Ditemokno karo. Ya. Kedua-duanya ditemukan sama Allah. Nah, kalau kita sekarang ini berpedoman pada ayat ini, janganlah besok kita ini yang dikonfrontir sama jin. Karena tradisinya minta perlindungan kepada jin. Orang yang tradisinya minta perlindungan kepada jin dengan berbagai macam modus, itu besok diketemukan kedua-duanya. Ini ayatnya. Ya, yes, terserah itu ya bahasanya. Ditemukan. Ya. Monggo, apa terjemahnya? Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, yaitu antara manusia sama siapa tadi? Jin. Pada hari akhir. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Mengapa kok manusia sama jin? Yang ayat sebelumnya kan sudah jelas diterangkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua-duanya ini untuk yuwahhiduni, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Nah, makanya besok dikumpulkan antara manusia sama jin. Lanjut Mas. Wahai golongan jin. Nah, kemudian Allah tanya sama golongan jin, ya ma'syarul jin. Apa pertanyaannya? Monggo. Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Nah, jangan sampai kita disesatkan di dunia ini. Saya ulangi, wa yauma yahsyurum jami'a ya ma'syarul jin. Ingat ketika Allah mengumpulkan kesemuanya, manusia sama jin, lalu Allah tanya sama jin, ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, qad istaktartum minal insi. Apa betul kamu di dunia dulu menyesatkan siapa? Manusia. Nah ini kan di dunia itu pedomannya ini Pak. Apa jawabannya manusia? Monggo. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Wa qala awliya'uhum minal ins. Manusia jawab sendiri. Apa jawabannya? ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan dan Bentar Pak. Pelan-pelan aja. Apa jawabannya manusia tadi? Wa qala awliya'uhum minal ins.
Lalu jawablah kawan-kawan mereka dari manusia. Apa jawabannya? Itu jenengan garis bawahi. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, Tuhan kami, sesungguhnya kami disesatkan oleh jin di dunia ini, tapi saling memperoleh kenikmatan, kesenangan. Namanya saling memperoleh kesenangan dan kenikmatan, berarti ada kenikmatannya manusia yang diperoleh dari jin. Dibalik, berarti ada kenikmatannya jin yang diperoleh dari manusia. Kalau pakai bahasa kitab, itu namanya istimta'ul insi bil jinni. Kenikmatannya manusia di dunia itu disesatkan oleh jin, tapi dinikmati. Dibalik, wa istimta'ul jinni bil insi, dan kenikmatan yang diperoleh oleh jin terhadap manusia. Namanya istamta'a, saling mendapatkan kenikmatan. Ya, ini diterangkan di tauhid. Jadi syahadat itu sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya, jangan bisa mereka-reka jawabannya. Apa kenikmatannya manusia yang diperoleh dari jin ketika manusia disesatkan oleh jin dalam bentuk isti'adzah kepada jin tadi? Kenikmatannya manusia apa? Pakai bahasa Indonesia. Kenikmatannya manusia adalah merasa aman, merasa tentram, karena jinnya sudah dimintai izin itu tadi. Jinnya sudah diberi sesaji itu tadi. Jinnya sudah dipindahkan dari situ. Maka di sini manusia memperoleh apa? Kenikmatan, merasa aman. Kalau pakai bahasa Jawa, wis ngono gak apa-apa, wis wingi wis dianu kok nah gitu. Coba. Ini Pak yang ditentang oleh kita itu. Dan tidak layak pikiran begini ini ada dalam masyarakat modern. Ya, kalau masyarakat modern pakai aqidatul tauhid, kembalikan kepada Allah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian seperti begitu, nah, kata surat Al-An'am tadi, itu istimta'ul insi bil jin. Kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin, karena dia minta perlindungan kepada jin. Nah, sekarang dibalik. Lalu kenikmatan jin yang diperoleh dari manusia itu apa? Istimta'ul jinni bil insi. Khudu'uhu wa ta'atuhu, tunduknya manusia dan ketaatannya manusia kepada jin. Ini kenikmatan sendiri yang diperoleh dari jin. Padahal harkat dan martabatnya manusia jauh lebih tinggi dibandingkan apa? Ayatnya jelas. Coba, ini kalau kita tidak sosialisasikan pikiran-pikiran tauhid begini, masyarakat pasti bergelimang dengan kesalahan. Ya, masih keliru yang ada di masyarakat. Jin iya ada, silakan aja. Bukan urusan kita. Mau ngurusi manusia aja enggak karu-karuan repotnya kok ngurusi jin. Ya. Jin enggak kelihatan, jin yang kelihatan. Tapi karena manusia ini beristi'adzah, sedangkan isti'adzah itu bagian daripada ibadah, apa vonisnya? Berikutnya, monggo. Nerakalah tempat kamu. Sebelumnya. Dan sekarang waktunya yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Lalu manusia ngomong pada hari akhirat itu, ya Rabb kami, sampailah kepada batas yang engkau tentukan. Artinya kematian. Kematian manusia masih dalam naudzubillah min dzalik, bergelimang dengan dosa syirik dalam bentuk apa? Beristi'adzah kepada jin. Apa vonisnya? Enggak tepat vonis itu ya. Keputusannya Allah apa? Monggo. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Lanjut. Kecuali jika Allah menghendaki lain. Nah, terserah Allah. Dan itu bukan berita besok di akhirat, tapi kita pedomani sekarang ini supaya kita ini tidak termasuk orang yang beristi'adzah kepada jin. Yang disebutkan tadi saling memperoleh kenikmatan. Sepertinya itu suatu kenikmatan, tapi itu adalah kesengsaraan. Nikmat yang membawa
Sampeyan cek apalah ya. Nikmat tapi membawa apa? Sengsara. Ya. Ya. Bagaimana dengan klaim kebanyakan dari saudara-saudara kita, maksudnya melihat ada nampak sosok jin. Nah, biasanya di tempat-tempat yang dianggap ingin. Ya. Nah, itu bisa. Saya jawab sederhana. Kira-kira kesolehannya orang-orang itu dengan Nabi soleh siapa dan para sahabat? Oh jelas. Kesolehannya ada di Nabi dan para sahabat. Ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran, lalu di kanan kirinya Rasulullah itu ada jin, apakah Rasulullah bisa melihat? Tidak bisa, tidak tahu. Taunya dari mana? Diberitahu Allah bahwa di kanan kirimu itu ada jin yang mendengarkan kamu sedang membaca Al-Quran. Ya, tadi kan saya sebutkan, jin itu sesuatu yang tidak nampak. Ya, tapi kalau kita kerjasama, ya tidak semuanya jin itu tidak baik. Di dalam surat jin diterangkan wa minna shalihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Di antara kita itu ada yang saleh dan ada yang tidak. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat sama Allah bisa mempekerjakan jin. Dalam pikiran saya masih tetap belum bisa menerima tentang itu. Karena khawatirnya nanti manusia itu tunduk, beristiadzah, minta perlindungan bahkan kepada jin tadi. Jadi yang harus kita garis bawahi dulu adalah harkatnya manusia lebih tinggi dan jin ini alamnya berbeda. Dibandingkan jin dan jin ini alamnya berbeda, sama-sama dipakai untuk beribadah, sama-sama disuruh baik manusia maupun jin sama-sama disuruh menyembah apa? Berarti keduanya tidak boleh saling apa? Menyembah. Surat Al-An'am sudah jelas. Jangan-jangan manusia disesatkan nanti dengan cara begitu-begitu. Ya. Tetapi kita kan tidak disuruh untuk beriman dan mempercayai kalau adanya jin jelas ada yang gaib tadi. Tapi bukan disuruh mengimani supaya kita ini bekerja sama dengan jin kadang-kadang. Ya. Wallahu a'lam. Nanti bisa diklarifikasi orang yang tahu. Lalu kesehariannya orang itu gimana? Kesolehannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya, tawaduknya kepada Allah. Ya. Jangan-jangan itu bukan sesuatu yang Allah berikan keistimewaan seperti Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman itu dalam bentuk wahyu, tapi ini dalam bentuk bisa karomah. Tapi kita tidak mengarah ke sana. Ya. Tapi kita yakini bahwa jin itu ada. Kembali lagi ada, tapi manusia dalam pikiran tauhid ini tidak boleh kemudian beristi'adzah kepada jin. Nanti bisa kena seperti surat apa tadi? Al-An'am. Wes, supaya jelas, tambah jelas lagi. Kalau tadi ada hanya kedua belah pihak antara manusia dengan jin, tapi di ayat yang lain 3 komponen. Oh, ini kan lebih jelas. Apa kok 3 komponen ini? Kalau ini manusia sama jin, maka nanti dikonfrontir, konfrontir tadi, ditemukan semuanya itu loh. Nah, klarifikasi itu orang menjelaskan ke sana. Tapi ini ditemukan KB supaya nggak silih gede. Dikonfrontir, nah itu. Siapa dan siapa? Satu manusia, yang satu jin, satu lainnya malaikat. Ini lebih jelas lagi itu. Dan kalau bahasa Quran ini adalah itu cerita besok pada hari akhirat, hari kiamat. Kita ini supaya tidak di sini ini, karena Quran itu untuk kita di sini, supaya tidak melakukan seperti yang ini dilakukan di dalam ayat ini. Ya. Nah, nyuwun tolong dibukakan surat Saba. Saba itu 34 ya. 34 ayatnya 40 dan 41. Ya. Nah, itu lebih jelas lagi. Kita temukan 2 ayat tadi yang menjelaskan mengenai itu. Ya. Ayatnya 40 dan 41. Suratnya 34. Ya.
Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Awalnya sama surat Al-An'am tadi, persis. Ini sudah lebih jelas lagi. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingat, pada hari kami mengumpulkan semuanya. Kalau tadi semuanya itu hanya manusia sama jin, tapi ini mereka semuanya itu adalah jin, manusia, dan plus tambah satu lagi siapa? Malaikat. Lanjut. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Tsumma yaqulu lil malaikati. Ini yang ditanya malaikat. Kalau tadi yang ditanya jin. Jadi malaikat ditanya oleh Allah di depan manusia dan jin pada hari akhirat. Apa pertanyaannya? Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, ini tak manusia ini yang zaman dulu di dunia itu menyembah kamu. Saya rasa jelas bahasa-bahasa begini itu. Jadi ada manusia, ada jin, tapi Allah tanya sama malaikat. Jadi kalau pakai torojo nyindir manusia. Nyindir manusia. Hei malaikat, ini tak manusia ini yang, cuma saya tidak ngomong dapurane, kan begitu ya. Rejek. Ini tak manusia yang dulu di dunia itu menyembah kamu. Padahal maksudnya ini adalah memberi pelajaran kepada manusia bahwa menyembah jin itu tidak boleh, tapi malaikat yang ditanya. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, ini tak manusia yang dulu di dunia itu menyembah kamu. Jawabannya malaikat apa? Terusnya. Para malaikat itu menjawab. Qalu, apa jawabannya? Maha suci Engkau. Subhanaka. Terus? Engkaulah pelindung kami. Anta waliyuna. Bukan mereka. Min dunihim. Bahkan mereka telah menyembah jin. Nah, itu. Lebih jelas lagi. Balkanu ya'budunal jin. Bukan ya Allah, ya. Mereka itu Engkau adalah pelindung kami. Bukan mereka, bukan jin, bukan. Nah, manusia di dunia sekarang minta perlindungan kepada jin. Ya. Ini bahasanya agak beda, tapi maknanya sama. Manusia tidak boleh minta isti'adzah kepada jin. Lalu malaikat tadi menjawab, balkanu ya'budunal jin. Ini manusia ini dulu di dunia menyembah jin. Nah, gitu loh. Untuk apa kita berkolaborasi dengan jin dengan berbagai macam? Ya, bahasa saya tadi sudah mau ngurusi manusia dengan berbagai macam problematikanya, pegel kok ngurusi jin. Nah, lanjut terjemahnya. Bal aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Nah, itu mempercayai. Nah, kita kembalikan aja kepada Allah. Maka isti'adzah itu salah satunya yang masyru', yang disyariatkan bukan kepada jin, apalagi pada malaikat tadi juga tidak. Malaikat sudah menolak surat Sabah tadi, yaitu isti'adzahnya kepada Allah dengan cara membaca surat Al-Falaq sama surat apa? An-Nas. Itu ahli tafsir, nanti tanya Pak Romromi ya, ahli tafsir, guru saya, profesor saya. Dua ayat itu menurut para ahli tafsir disebut apa? Al-Mu'awwidhataini. Dua ayat, yaitu surat Al-Falaq sama surat apa? An-Nas. Dipakai untuk beristi'adzah, Mu'awwidhataini. Minta untuk berdoa, berlindung diri kepada Allah. Ya, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin. Dalam sebuah riwayat ayat itu dipakai Rasulullah ketika Rasulullah mau tindak sare, mau tidur. Karena Rasulullah idza awa ila firashihi jama'a baina kaffaihi. Nabi itu kalau mau tidur tangannya disatukan, tsumma nafatha fihima, lalu ditiup, tsumma qara'a qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian diusapkan kepada seluruh. Ya, itu disebutkan bahwa caranya Rasulullah melindungi diri sendiri dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lain. Caranya begitu, ya.
Ada sunnah dari Nabi kalau mau tidak sehari. Nah, jadi kembalikan kepada apa yang diajarkan Nabi. Pakai 2 surat yang terakhir tadi. Atau pakai hadis yang ada di dalam kitab itu. Coba dengan Persani di kitab itu ada hadis. Riwayat Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis ini, ditulis dalam kitab nomor 2708 ya, 2708 dari Khawlah binti Hakim. Monggo, ada terjemahnya hadis di dalam kitab itu. Monggo, silakan. Bab 13. Barang siapa singgah di suatu tempat. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat. Lalu Bentar. Monggo, diulangi lagi. Barang siapa singgah di suatu tempat. Man nazala manzilan, ya, an Khawlah binti Hakim qala Rasulullah man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat, maksudnya orang menempati rumah yang bukan rumahnya, tidur di situ. Orang yang pindah ke rumahnya yang baru, bisa. Orang pindah kantor, orang pindah di rumahnya saudaranya semalam, orang tidur di hotel, orang mampir di rest area. Kilometer? Ya terserah kilometernya berapa saja. Ya. Kan tempat-tempat yang tidak sering kita jamah setiap saat, setiap hari, yang kita tidak tahu. Nah, di situ loh. Bukan permisi kepada itu tadi yang jadi wong Jawa sing bawa reksa itu, bukan. Nanti bisa keliru kalau begitu. Seperti surat Al-An'am sama surat Saba itu. Terus disuruh apa sama Rasulullah? Man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat. Lanjut. Lalu berdoa. Apa doanya? Aku berlindung dengan kalimat kalam Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Ini sampai hafalkan doa itu. Doa isti'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kalau begitu bisa apa? Monggo. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya. Ya. Terus sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada membahayakan kalau orang mau berdoa begitu. Ikuti saja, ini isti'adzah. Kalau istighfar sudah mengikuti yang diajarkan Nabi. Istisqa sudah menurut yang diajarkan Nabi. Istikharah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Mengapa isti'adzahnya kok tidak? Itu loh maksudnya. Ya, maka ikutilah cara-cara beristi'adzah yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Saya boleh cerita, Pak? Pengalaman. 2 kali kalau tidak salah itu ya. Kalau saya boleh menyebut daerahnya, arealnya, nggak apa-apa itu. Di sepanjang itu jalan tol Surabaya Mojokerto itu kan lewat sepanjang. Salah satu tempat yang kena jalan tol itu adalah dulu asramanya sekolah bidan Siti Khadijah. Sebelum konversi ke Unsida Sidoarjo. Karena pindah ke sana semuanya. Asramanya mahasiswi itu kosong bertahun-tahun. Lalu direnovasi dan saya tahu renovasinya juga saya tahu ya. Karena keluarga saya juga ikut membantu di situ ya. Tiba-tiba setelah ditempati oleh mahasiswi tadi, menurut keterangannya mahasiswi ada jinnya, ada gaduh, ada suara tidak enak, ada ini. Dia perasaannya diantarkan pada Ramadan jam 2 jam 3 itu, perasaannya diantarkan oleh Bu Hamdiah sama Pak Fakih, Ibu asrama dan Bapak asramanya waktu itu, kira-kira 15 tahun yang lalu, ke kamar mandi belakang.
karena arealnya luas. Ya. Tapi dengan tiba-tiba sampai di kamar mandi belakang kok tiba-tiba Bu Fakih almarhumah Pak Fakih almarhum Bu Fakih kok nggak ada Bu Hamdiah. Tapi ternyata diurut ini mereka berdua mulai sore tadi di rumah. Karena mahasiswi itu gaduh kayak begitu. Ada prakarsa di antara sekuritinya supaya dipanggilkan DUDU ke UN. Dugo. Istri saya cerita sama saya karena istri saya ikut ngajar di situ. Saya yang melarang, jangan. Terus gimana Pak? Saya saja nanti saya parani. Bapak bisa tak? Bisa. Ya. Saya alami sendiri. 4 kali saya datang subuh-subuh Ramadan. Mahasiswa saya kumpulkan, saya terangkan seperti begini, tapi bertahap. Tentang jin, tentang isti'adzah, tentang kekuatannya Allah, manusia beribadah kepada Allah, tidak kepada jin. Dan kadang-kadang jin mengganggu manusia dan sebagainya. Kembalikan pada isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi dan seterusnya. 4 kali. Ya. Nah, tiba-tiba kemudian tidak ada masalah apa-apa sampai asrama itu kena terabas jalan tol Surabaya Mojokerto. Ini saya ceritakan kepada sampean dengan harapan nanti kalau di rumahnya sampean ada begitu, jangan memanggil saya. Tangani sendiri saja. Ikuti yang diajarkan oleh Nabi. Itu syar'i. Ya, kalau syar'i ikuti yang dari Nabi. Jangan mengikuti yang di luar yang diajarkan itu. Begitu. Inilah tauhid itu isti'adzah al-isti'adzatu billah. Isti'adzahnya bukan kepada jin. Dan masyarakat itu malah ditakut-takuti. Lalu kemudian malah terjebak itu dari surat Al-An'am sama surat Saba tadi. Yang Al-An'am menerangkan bahwa manusia yang mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, saya ulangi lagi, manusia merasa ada kenikmatan, sama-sama ada kenikmatannya antara manusia sama jin. Apa kenikmatannya manusia? Merasa aman karena sudah diminta izin, sudah dilindungi, sudah diberi sesaji, sudah dipindahkan dari situ. Ini merasa aman manusia. Persis bahasanya di Quran. Lalu kenikmatannya yang dilakukan oleh jin apa? Khudu'uhu, taatnya manusia kepada jin. Jadi manusia merendahkan dirinya sendiri dan lebih meninggikan. Lalu surat Saba tadi malah bertiga sama malaikat. Malaikatnya ditanya, inikah manusia ini ya yang dulu menyembah kamu wahai malaikat? Malaikat menjawab, bukan. Engkau maha suci ya Allah. Bahkan manusia itu menyembah jin, bukan? Nah, itu keliru. Menyembah Allah mestinya. Nah, menyembah itu salah satunya bentuknya apa? Isti'adzah. Kalau nanti bab 14 itu saya terangkan, jenengan punya pemikiran istighfar, istisqa, isti'adzah, istighosah. Apa bandingannya dengan doa? Istighfar, istigharah, istisqa, isti'adzah, isti'adzah. 5. Istighfar. Dengan doa apa bedanya? Gampang. Kalau ini spesifik khusus. Kalau doa umum, minta ini, minta itu, sekarang, besok dan seterusnya. Nah, begitu sampai ngomong istisqa, hujan. Istigharah, pilihan. Isti'adzah, perlindungan kepada Allah, jangan kepada jin. Istighosah, pertolongan. Berkaitan dengan apa? Nanti diterangkan bulan depan. Yang istighosah. Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Ya. Cukup, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah minta izin tidak bisa sampai jam 7 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.